kemudian menginformasikan kepada halayak ramai dengan menggunakan media sosial tadi, sosmed diantaranya. Nah, itu terkait dengan literasi digital itu kita harus paham tentang bagaimana setting dunia maya. Ada yang namanya the new legacy baru. Anda tentu pengguna, Mas Umam tentu pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna Twitter. Google, Twitter dan lain sebagainya. Ada hal yang menarik kemudian, setiap platform media sosial itu selalu seakan tahu apa yang sedang terjadi pada kita saat ini. Contoh, Mas Umam sekarang ingin beli kamera terbaik untuk bikin podcast atau semacam beginian, ya mic yang wireless yang kemudian baik untuk kemudian kualitasnya baik buat podcast outdoor maupun indoor. Nah, itu akan muncul di platform media sosial. Iya, betul Mas. Nah, itu karena mereka membaca dengan yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sudah ditanamkan pada platform-platform tersebut, dan itu hal umum sebenarnya. Yang kemudian ketika kita browsing melalui laman Google, melalui mesin pencarian Google, itu akan integrate, tersambung dengan media-media sosial kita, seluruh media sosial kita. Nah, kemarin ceritanya gini Mas, kemarin saya searching alat-alat untuk mendukung kita dalam, saya searching kamera, Sony dan seterusnya. Ternyata setelah itu saya lihat Google, saya lihat IG, Facebook, semuanya muncul tentang iklan itu akan muncul, dan itu otomatis. Terus saya pernah melihat mobil, langsung. Iya, betul. Nah, itu adalah kemudian itu biasanya yang terjadi seperti itu yang dinamakan fenomena apa, Mas? Iya, itu sebenarnya kalau kita katakan itu kerja algoritma yang kemudian menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dia mampu mempelajari apa yang kemudian sedang sampean inginkan, dan itu ditampakkan terus. Iya. Jadi apa yang kemudian sampean sering buka melalui platform media sosial ataupun laman Google sekalipun, betul. Apalagi YouTube ya, itu akan dibaca sebagai itulah kecenderungan sampean, dan sampean akan diarahkan dengan beranda yang kemudian isinya itu semua. Iya. Sampean suka bola, bola semuanya. Sering kan, sampean suka lihat mobil semuanya. Nah, itu akan kemudian menjadi sebuah yang namanya public opinion driven namanya. Jadi bagaimana mengarahkan opini publik itu sudah bisa dilakukan oleh robot. Nah, dan sebegitu mudahnya robot-robot itu mencuri privasi dan juga perhatian kita, mencari data-data jati diri kita. Mas Umam itu kecenderungannya suka posting deskripsi Instagram, YouTube dan lain sebagainya, atau Facebook dan sebagainya, narasinya seperti apa, itu dipelajari per akun di seluruh dunia. Nah, itu dua. Yang terakhir adalah bagaimana jadi yang kedua ini levelnya sudah mencuri privasi dan juga mengarahkan perspektif kita terhadap apa yang kita tonton, apa yang kita cari dan apa yang kita inginkan, gitu. Itu di drive terus, diarahkan terus. Yang terakhir lebih parah lagi, pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu juga itu sudah mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas, kecanggihan tersebut, perkembangan teknologi tersebut pada hal-hal yang kemudian sifatnya juga mendukung kepentingannya. Contoh, Papua Merdeka. Papua Merdeka itu ternyata adalah information operation, gitu ya.
Jadi operasi informasi. Jadi dan itu militer sifatnya. Bagus. Sia. Oh, ora ketok. Gak ketok. Ono. Iya weh. Blas. Ada. kurang sore. Kurang sore. Baik, kita tutup. Semacam tertutup. Ya oke ngono ra. Oke, Eman pembahasan nih. Oke, kita lanjutkan wae. Terakhir apa namanya? Apa saya sebutkan tadi, informasi, operasi informasi. Operasi informasi itu sudah kalau di Indonesia digunakan salah satunya ya supaya tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya politis, tapi ini menyinggung kepada kesatuan NKRI itu Papua Merdeka. Jadi memerdekakan Papua itu sudah sampai kepada apa namanya meja PBB, perdebatan itu, dan itu sengit. Dan Anda tahu pembentukan opini di Papua itu juga dioperasi oleh pihak asing untuk kemudian menanamkan pemahaman, membentuk opini, mengkonstruk opini publik bahwasanya Papua itu merdeka itu lebih baik daripada terus ikut NKRI. Nah, dan itu sudah ada. Saya punya datanya. Siapa yang kemudian melakukan operasi itu, lalu kemudian apa namanya? Tidak perlu buzzer saat ini, tapi juga cukup robot untuk masukan menggiring robot opini masyarakat. Untuk hanya sekedar menggiring opini masyarakat. Nah, dari tiga fenomena yang bagi saya ini adalah the great apa namanya change, the great change, perubahan besar atau the great shifting itu ya, perubahan besar itu kita harus sadar diri sebagai masyarakat Indonesia dan juga pengguna media sosial bahwasanya satu, media sosial itu di satu sisi nantinya saya merujuk kepada banyak pakar akan menjadi sebuah realitas baru. Realita baru. Jadi ada dunia ya, nyata, ini dan dunia fisik dan ada dunia maya itu tadi. Ketika sampean tidak memiliki platform tadi, sampean tidak akan eksis di dunia itu. Hidup itu kurang hidup manusia itu. Ya. Dan itu sekarang kalau dari tinjauan psikolog psikis ya, itu sudah menjadi mental disorders. Apa itu? Kelainan mental, penyakit mental. Apa itu namanya? FOMO, phobia of missing out. Phobia of missing out itu apa? Ketika kita nggak update, kita takut nggak dianggap, takut nggak hidup, takut ketinggalan, ketinggalan informasi. Ketinggalan informasi itu sebuah ketakutan tersendiri saat ini, dan itu dimanfaatkan. Nah, atas apa namanya fakta-fakta yang kemudian seharusnya itu mencengangkan dan membuat kita melek, maka sudah seharusnya kita melek sebagai masyarakat digital, netizen, pengguna platform media sosial, apalagi umur-umuran kita, milenial itu kan hampir 100% sudah engage ya, terikat dengan yang namanya gadget. Kita nggak bisa lepas, dari mau tidur sampai bangun itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita apa namanya engage, terikat kita dengan yang namanya media sosial. Nah, maka dari itu sudah seharusnya sampean dan teman-teman itu tegur sapa, terutama melalui tegur sapa ini harus kuat mengkampanyekan kita harus well educated, apa namanya bahasanya itu, kita harus terpelajar dalam aspek literasi digital. Bagaimana, terutama begini, bagaimana logika media sosial itu berjalan. Bagaimana sistem kerjanya media sosial, bagaimana sistem kerjanya Google dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita ini mampu memilah informasi yang useful dan useless. Mana itu hoax, mana itu fakta,
mana ini propaganda, mana ini kampanye kebaikan gitu ya, positive campaigns, mana ini negatif campaigns, mana ini positive campaigns. Di saat kita mengetahui algoritma, di saat kita mengetahui bagaimana kondisi media sosial hari ini, itu akan bisa membantu kita di situ, Mas. Sangat. Dan kita tidak akan mudah lagi dijadikan sekedar apa namanya ya, objek pasar. Objek, betul. Kita harus sudah menjadi subjek daripada sosial media, daripada dunia digital itu sendiri. Karena ketika kita tidak paham dasarannya, bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya YouTube, cara kerjanya Facebook, cara kerjanya Twitter dan media sosial lainnya, Instagram dan lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah Google. Makanya adik-adik kita bahkan atau teman sebaya kita bahkan itu saya senang ketika ada yang sudah mencapai level developer apps begitu. Karena mereka itu paham tentang bagaimana Google itu bekerja, Google bergerak dan lain sebagainya. Nah, ketika kita paham bagaimana Google itu bergerak, Google itu bekerja, kita mudah menyaring informasi yang ada di Google itu. Semisal ada yang namanya fasilitas web scraper. Saya kalau baca berita, ya mohon maaf, enggak pernah saya buka. Saya enggak punya. Saya orang media. Saya orang media massa ya, bukan media seperti Mas Umam. Saya media massa. Saya jurnalis. Nah, apa namanya? Harusnya saya punya apa namanya platform apps berita pemberitaan, kayak apa, kayak Detik dan lain sebagainya, itu semua sudah punya platform masing-masing, aplikasi masing-masing. Tapi saya tidak punya, karena saya lebih suka membaca berita itu dengan membaca datanya, trafficnya, dan sudah pakai teks analisis. Dengan membaca jurnal-jurnal gitu, Mas, atau ya itu diantaranya itu kemudian menjadi suplemen pendukung untuk kemudian bagaimana kita tahu cara narik data dari Google, narik data dari YouTube. Zavia itu bagaimana sih network komen-komennya, bagaimana network subscriber networknya. Nah, ini anak mana saja, geoteknya di mana saja, dan lain sebagainya. Nah, jadi dan itu akan berfungsi nantinya, akan bermanfaat nantinya ketika sampean ingin mengembangkan contoh bisnis sampean. Ketika sampean paham literasi digital yang nantinya lebih dalam itu pada literasi data, itu sampean akan mudah nantinya bagaimana mengembangkan bisnis sampean. Contoh ya, riset market. Riset market, Anda harus tahu kebutuhan pasar saat ini apa. Traffic yang tertinggi sekarang pasar apa, dan apa yang belum ada dalam rantai pasokannya. Nah, itu kan sampean harus membaca peluang-peluang itu, dan itu saat ini sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah didapatkan. Anda tahu, Mas Umam tahu, saya kalau baca berita dalam 1 bulan hanya butuh waktu 1 menit untuk tahu apa yang terjadi dalam 1 bulan dalam aspek ekonomi. 1 bulan itu tidak lebih dari sekitar 300 sampai 500 pemberitaan dalam satu topik. Contoh, saya ingin tahu berita tentang Jokowi, Prabowo, atau whatever ya, siapa, whoever begitu ya. Saya tinggal ngetik saja di Google itu beritanya, saya setting bulannya, saya tarik datanya dari judul media dan preview pemberitaannya itu apa, headline pemberitaannya itu apa, saya baca, dan saya tidak berbaca satu-satu. Semua terkumpul jadi satu, intinya saya tarik intinya apa. Ini opini publik kemana. Begitu saja, sudah cukup. Nah, karena semakin banyak sebenarnya kita mengkonsumsi informasi yang kemudian tak terorganisasi, mengarah kepada hal-hal yang tidak penting. Saat ini informasi itu sudah seperti belantara, meracuni pikiran kita. Betul. Belantara itu Anda tahu, kalau Anda PA, kalau kita berada di belantara, kita tidak tahu kan ini mana utara, mana selatan, tidak tahu, kecuali kita punya ilmu navigasinya. Betul. Dan beda dengan namanya helikopter view. Jadi saya lebih memilih daripada menyelam jungle view, saya memilih helikopter view.
Helikopter view itu diantaranya adalah tarik data tadi, menarik data dari sosial media. Contoh, trending Twitter saat ini apa? Trending Twitter saat ini hashtagnya apa? Rezim bangkrut, atau rezim penghutang, atau apa, whatever, atau sembako dipajakin, begitu ya. Nah, terserah whatever itu hashtagnya. Dan itu satu hashtag bisa memuat puluhan sampai ratusan ribu kadang tweet. Dan itu cukup waktu sekitar 1-2 menit untuk narik data itu. Ini diantara salah satu memanfaatkan. Nah, ini literasi digital, literasi data ini begini ini. Yang kemudian harus disebarluaskan seharusnya. Dan ini ciri-ciri orang yang menjadi subjek, Mas. Subjek. Dia bukan user. Meskipun misalkan contoh gini, Mas. Misalkan contoh gini, saya ambil HP ya, langsung browsing satu persatu. Ini apakah salah satu objek? Kategori masuk dalam kategori objek. Karena beririsan. Karena di situ kan kita akan digiring oleh media, digiring oleh tadi opini kita terbangun di situ. Ketika kita memilih salah satu. Dan itu juga akan ikut sehingga kan kita akan jadi objek. Itu beririsan. Jadi Anda itu pengguna yang kurang well educated. Jadi user yang tidak well educated, istilahnya sudah bagus tapi kurang bagus. Iya. Jadi sudah mampu menggunakan Google sebagai salah satu sarana media informasi. Media informasi rujukan. Sudah bagus lah. Sudah lumayan. Cuman ini menjadi objek. Di satu sisi. Jadi kalau kemudian anda ya itu tadi, ketika saya tidak mau cari satu-satu. Nggak mau cari satu-satu. Saya kalau cari, saya pakai kata kunci apa, lalu kemudian saya tarik data dari seluruh hasil pencarian Google, dan saya yang menentukan apa insight yang ingin saya mau. Betul. Jadi apa yang kemudian ya itu tadi, saya sering ngomong sama teman-teman itu, ketika di depan halaman pencarian Google itu kita sering tersesat gara-gara kita tidak paham betul tentang apa yang apa yang kita mau cari. Nah, itu Google akan menyesatkan gitu. Karena saya katakan tadi, Google itu belantaranya informasi, dan kalau kita tidak tahu ilmu navigasinya, kita akan mudah tersesat. Nah, kalau yang contoh, sampean ingin cari sesuatu ya, something, ingin sampean cari sesuatu di Google. Lalu kemudian sampean ketikkan kata kunci yang muncul di awal-awal pemikiran sampean. Oh, ini mungkin lewat ini. Nah, Google akan menyediakan hasil pencariannya. Tapi akhirnya apa yang kemudian kita cari itu akan mudah terdistorsi dengan pilihan-pilihan informasi yang sudah disajikan oleh Google. Artinya fokus kita itu akan mudah melenceng. Tadinya mau nyari ini, berkembang. Tapi ketika kita cukup posisikan Google sebagai pencari data, pencari informasi, kumpulkan saja informasi, saya yang menentukan. Itu beda ya. Jadi saya kalau sering tanyai teman-teman, punya media sosial, saya punya lengkap, saya punya media sosial, tapi saya bukan active user, saya passive user. Tapi saya mengkategorikan diri saya bukan user, tapi saya analyzer. Saya yang sampean bilang tadi analisator. Tadi, ya. Nah, itu tadi saya berani ngeklaim saya termasuk kategori yang I'm not user, I'm analyzer. Gitu. Saya analis. I'm analyze. Sebegitu luasnya dan sebegitu panjangnya ketika kita bicara soal media, ketika kita bicara soal literasi digital, maka kita hanya ngomong soal menangkis hoak dan seterusnya, itu hal yang sederhana, sangat sederhana. Nah, maka ini menjadi pengetahuan yang baru buat kita, karena untuk mengetahui bagaimana algoritma,
bagaimana perjalanan, bagaimana kondisi, bagaana alur yang telah yang sudah disampaikan oleh Mas Haikal tadi itu menjadi hal yang harus kita pelajari. Di saat kita bisa mempelajari itu, maka kita akan membentuk pribadi yang sehat. Sehat tidak hanya secara fisik, tapi mental kita yang sudah digendrungi oleh dunia digital. Ketika kita bermedia, sopan dengan sesama pengguna media, ramah dengan pengguna media, itu menjadi salah satu manfaat ketika kita paham tentang algoritma media, Google dan seterusnya. Nah, dan itu akan lebih panjang lagi sebenarnya. Tapi karena waktunya sudah sangat singkat, kayaknya akan kita sambung di lain waktu. Kapan-kapan kita ngopi lagi. Insya Allah, Dan ini perlu kita bahas tuntas agar untuk menjadi pengetahuan kita bareng-bareng. Agar kita bisa sehat mental, sehat akal. Itu penting, merawat akal sehat itu penting. Merawat akal sehat itu penting. Itu penting. Oke Mas Haikal, terima kasih banyak atas waktunya, informasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bercanda tawa, menyapa bareng-bareng dengan teman-teman. Tegur sapa. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak iki. Wah, sayang. YouTubean beteng-beteng ini.